Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyanti Nurkuratu Aini, NIM 171. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional, mulai dari pengertian bisnis internasional, perbedaan bisnis internasional dengan bisnis domestik, tipe-tipe bisnis internasional, lalu manfaat bisnis internasional itu sendiri, lalu ada juga cara-cara untuk memulai bisnis internasional, dan menjelaskan tentang hambatan-hambatan ketika kita memulai bisnis internasional. Pasar luar negeri selalu menawarkan jangkauan yang lebih luas ketimbang pasar dalam negeri atau domestik. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang tadinya sudah mapan di skala domestik mulai beralih ke pasar internasional. Bagi perusahaan, menerapkan bisnis internasional sangatlah penting dilakukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sekaligus memperpanjang umur bisnis yang dijalankan. Mereka melakukannya dengan merintis secara internal atau bekerja sama dengan perusahaan lain di pasar target mereka. Sebelum masuk dan mengetahui lebih dalam, akan saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Lalu pengertian bisnis internasional menurut para ahli. Yang pertama ada John D. Daniel 2013. Dia mengatakan bahwa bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersil yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Yang kedua ada Ruckman dan Hodges 1995. Bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Dan yang ketiga ada menurut Griffin dan Pustai 1996, bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal dari lebih dari satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Lalu, apa perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional? Tentu sangat berbeda. Bisnis domestik adalah aktivitas yang hanya mencakup lingkup dalam negeri saja. Ini jelas bertolak belakang dengan bisnis internasional. Banyak pelaku bisnis domestik tidak ingin mengambil resiko besar untuk terjun ke bisnis internasional, seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan undang-undang, perbedaan bahasa dan budaya, serta faktor-faktor yang lain. Meskipun bisnis internasional seringkali dianggap sebagai lanjutan dari bisnis domestik, namun bisnis internasional adalah sesuatu yang berbeda, terutama dalam segi lingkungan bisnis dan aktivitas operasional. Perbedaan lingkungan bisa berupa perbedaan budaya, kebiasaan sosial, hukum, peraturan pemerintah, stabilitas politik, di mana hal ini membuat bisnis internasional memiliki cakupan yang lebih kompleks. Selain itu, dari segala aktivitas operasional, bisnis internasional cenderung lebih sulit dilakukan dan membutuhkan pendanaan yang lebih besar untuk mengelola kegiatan tersebut karena terdapat di beberapa negara lain. Lalu kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ada tipe-tipe bisnis internasional. Tipe-tipe bisnis ada 4. Yang pertama ada foreign trade, yang kedua ada trade in service, yang ketiga ada portfolio investment, dan yang terakhir ada direct investment. Kita masuk di tipe bisnis internasional yang pertama, yaitu foreign trade. Foreign trade ini sering dilakukan oleh sebagian besar negara karena cenderung seperti aktivitas import-ekspor barang. Dalam kegiatan ini, barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk komoditas atau visible physical goods, yaitu barang yang wujudnya kelihatan, seperti baju, sepatu, dan sebagainya. Lalu masuk ke tipe yang kedua, ada trade and service. Berbeda dengan foreign trade yang memperjualbelikan produk berbentuk barang, dalam metode trade and service ini, objek penjualannya adalah intangible goods atau barang yang tidak terwujud. Contohnya seperti asuransi, konsultan, perbankan, travel, dan lain-lain. Lalu tipe yang ketiga ada portfolio investment. Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan yang dilakukan oleh negara lain.
Perdagangan internasional adalah investasi dalam bentuk kelompok aset, termasuk transaksi dalam ekuitas, sekuritas seperti saham biasa, atau sekuritas hutang seperti obligasi, dan sebagainya. Tipe yang terakhir yaitu direct investment. Direct investment adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu yang lama dari investor satu negara ke perusahaan dalam negara lain. Perusahaan yang telah menerapkan bisnis internasional biasanya cenderung lebih bisa bertahan di kondisi sulit. Itu karena pendanaan mereka bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri dengan menerapkan direct atau portfolio investment. Sementara perusahaan yang tidak mampu bersaing di pasar global namun memiliki kinerja yang baik, ada kemungkinan perusahaannya diakuisisi oleh perusahaan internasional yang dinamis dan bisa mengikuti perubahan kondisi. Dan inilah manfaat bisnis internasional. Ada dua, yaitu manfaat bagi perusahaan dan juga manfaat bagi negara. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Pengembangan menjadi biasanya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan, dapat bermanfaat untuk meluaskan pasar bagi perusahaan. Hal ini membuat produksi barang bisa dilakukan secara lebih efisien, tanpa takut lagi jumlah hasil produksinya melebihi batas. Juga perusahaan bisa memanfaatkan mesin produksinya dengan maksimal. Dengan begitu, meningkatnya produktivitas tentu mampu meningkatkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Lalu, manfaat bagi negara yaitu berperan untuk membangun perekonomian negara, karena bisnis internasional adalah pelaku dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, perdagangan internasional bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Juga bisa berperan sebagai berikut. Yang pertama, ada membuka lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional mendorong pembangunan industri baru untuk memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Oleh karena itu, ini bisa membuka lapangan kerja. Hal ini pasti bisa mengurangi angka pengangguran karena dengan dibukanya lapangan pekerjaan, masyarakat akan semakin mudah dalam mencari pekerjaan dan menjadi produktif. Yang kedua, yaitu membantu hubungan baik antar negara. Kerjasama yang baik bisa berpengaruh dalam bidang lainnya, seperti budaya, politik, pendidikan, teknologi, atau militer. Yang ketiga, ada kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi. Setiap negara pasti memiliki sumber daya alam masing-masing. Dengan begitu, komoditi yang dihasilkan pun juga berbeda-beda. Hal ini bisa memudahkan setiap negara bisa memenuhi segala kebutuhan yang belum bisa diproduksi secara lokal atau di dalam negeri. Yang keempat, ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bisa berguna menjadi sarana penyebaran iptek, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Perdagangan internasional memungkinkan bagi suatu negara untuk mengekspor barang-barang yang berbasis teknologi seperti mesin dan alat-alat modern lainnya ke negara-negara yang membutuhkan. Dan yang kelima, ada menstabilkan harga barang. Harga barang yang mahal yang diakibatkan kelangkaan bisa diatasi dengan mengimportnya dari negara lain. Sebaliknya, harga barang yang terlalu murah karena kelebihan stok bisa diatasi dengan mengekspor ke negara-negara yang lebih membutuhkan. Ada 6 cara untuk memasuki pasar global atau memulai bisnis internasional. Yang pertama, ada ekspor. Kegiatan yang menjual barang ke luar negeri. Ekspor terbagi menjadi dua, yaitu direct export atau menjual barang atau jasa ke luar negeri dengan produksi sendiri, dan ada juga indirect export, yaitu menjual barang atau jasa melalui beberapa tipe induk pangkalan eksportir. Cara yang kedua yaitu turnkey project. Hampir sama dengan ekspor, tetapi mekanismenya berbeda. Kegiatan ini yaitu kegiatan ekspor di bidang teknologi yang sebagiannya merupakan perlengkapan modal. Karena berkaitan dengan proyek teknologi, maka perlu melibatkan pihak kontraktor. Kontraktor di sini ditugaskan untuk mendesain sebuah pabrik, menyuplai bahan mentah, dan menyediakan teknologi pemrosesan.
Intinya, hanya mengekspor kemampuan dan pemahaman pemrosesannya saja. Yang ketiga ada licensing. Licensing atau pemberian lisensi adalah pengaturan kontrak di mana lisensor atau pemberi menawarkan aset kepada lisensi atau pemegang licensing atau perusahaan asing dengan imbalan royalti. Pemberian juga mencakup hak paten, brand, keterampilan, manajerial, hingga teknologi. Contohnya Starbucks. Yang keempat ada franchising, yaitu model bisnis di mana suatu sistem franchise atau pemegang izin waralaba membayar royalti kepada franchisor atau pemilik merek atau perusahaan induk agar mendapatkan hak untuk menggunakan merek dagangnya, menjual produk dan layanannya, dan menggunakan format dan sistem bisnisnya. Penjual tersebut disebut franchisor, sementara pembelinya disebut franchise, contohnya McDonald's, KFC, dan lain-lain. Yang kelima ada joint venturing. Ini merupakan pembentukan aliansi strategis gabungan dari beberapa perusahaan. 5 tujuan umum strategi joint venturing adalah meluaskan pasar, berbagi risiko dan imbalan, berbagi teknologi dan pengembangan produk bersama, dan juga berbagi pemahaman peraturan pemerintah. Contoh bisnisnya yaitu Indofood dan Nestle. Dan yang terakhir ada multinational corporation, yaitu perusahaan raksasa skala internasional yang berpusat di suatu negara dan memiliki kantor cabang di berbagai negara. Contoh bisnisnya seperti Adidas, Apple, dan juga Honda. Yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu hambatan di bisnis internasional. Yang pertama ada tarif bea masuk atau bea cukainya. Yang kedua ada batasan perdagangan. Yang ketiga perbedaan bahasa dan kultural atau budaya. Yang keempat kondisi politik dan hukum undang-undang. Dan yang terakhir ada hambatan yang berkaitan dengan operasional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.